Alhamdulillah, kembali kita membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam inna ummi ibtulitat nafsuha wa adulluha law takallamat wa saddaqat fa'allaha ajrun in tasaddaqtu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbil khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahi alladhi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana sallallahu wasallam wa baraka alaihi. Limpahan puji kehadirat Allah Maha Raja alam semesta yang maha mengundang hamba-hambanya kepada keluhuran. Sampailah kita di malam hari yang agung ini dalam undangan ilahiyah yang meruntuhkan dosa-dosa kita dan kemurkaan Allah kepada kita, yang dengan kehadiran ini merupakan kesaksian para malaikat atas pengampunan Allah kepada kita. Ushidukum malaikati inni qad ghafartu lahum. Saksikan wahai para malaikatku, aku sudah mengampuni dosa-dosa mereka. Demikian hadirin dan para malaikat berkata, ada di antara mereka yang bukan hadir karena engkau ikhlas, tapi ada niat lainnya. Maka Allah menjawab, humul julasa la yasluh bihim jalisuhum. Orang-orang yang duduk bersama orang yang berzikir padaku tidak akan kuhinakan. Orang-orang yang duduk berzikir menyebut nama Allah Rabbul Alamin. Sambutan hangat dari yang disebut kepada para tamu-tamu yang menyebut namanya adalah pengampunan dosa dari segala kesalahan. Inilah perkumpulan yang duduk menyebut dan mengagungkan namanya. Lebih-lebih lagi jiwa yang rindu kepada Allah. Perkumpulan orang yang duduk memanggil nama ilahi, dicurahkan untuk mereka hujan pengampunan. Padahal jika seluruh langit dan bumi itu ditukar dengan satu dosa, belum akan bisa menutupinya. Karena dosa adalah kemurkaan Allah, dan kemurkaan Allah adalah api neraka, dan itu dihapuskan beribu juta dosa karena kehadiran mereka di majlis orang-orang yang menyebut nama Allah. Dan mereka yang berkumpul turut termuliakan walau tidak berniat hadir untuk hal mulia ini. Demikian nama Raja langit dan bumi memuliakanku dan kalian. Wahai aku dan kalian yang diciptakan Allah, Maha bercahaya menerangi jiwa kita dengan iman. Cahaya keindahannya akan terlihat kelak bagi mukminin mukminat. Cahaya keagungan yang
kepada gunung, maka gunung itu hancur lebur dan robohlah Nabi Musa jatuh pingsan melihat cahaya yang berkilau menghancurkan gunung, sehingga dijelaskan dalam tafsir Imam Al-Tabari bahawa gunung itu menjadi rata, tidak ada tersisa debunya karena takutnya dan karena agungnya cahaya Rabbul Alamin. Bukan karena takutnya, tapi karena ta'zim dan pengagungannya, tidak tahan menahan melihat cahaya keagungan Ilahi. Namun cahaya itu, keindahan itu disaksikan oleh Sayyidina Muhammad bahwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa'awha ila rabbihi ma awha ma kadzaba al-fuadu ma ra'a. Allah berfirman ketika sang Nabi berada di ufuk yang sangat tinggi di hadapan Allah, thumma dana fatadalla, lalu beliau diperintahkan untuk mendekat, sebagaimana Imam Tawariyah menjelaskan di dalam kitab Asy-Syifa, sang Nabi dipanggil mendekat ke hadirat Allah, udnu yakhbarabuka ya Muhammad, mendekat wahai Muhammad, tenangkan hatimu dari kerisauan. Ramadana wa tadalla, jika sang Nabi mendekat kepada Allah, fakana qaba qausaini aw adna, sepanjang dekatnya bagaikan dua busur atau lebih dekat lagi. fa'auha ila rabbihi ma auha ilaihi min rabbihi ma auha, maka diwahyukanlah kepada sang Nabi dengan wahyu-wahyu yang diberikan kepadanya. Maka terlalu maha Allah menggelari sang Nabi dengan Fuad. Sanubari Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berdusta atas apa yang dia lihat, yaitu keindahan Allah. Keindahan Allah yang ketika penduduk neraka keluar dari api neraka dan telah ribuan tahun di dalam api, dia melihat keindahan Rabbul Alamin. Lantas dia ditanya, berapa lama kau rasakan pedihnya api neraka? Ia berkata, aku tidak pernah merasakan pedihnya api neraka, terlupakan karena melihat indahnya Allah. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Rasul ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, anara Rabbana, hal nara Rabbana, apakah kami nanti melihat Tuhan kami? Maka Rasul berkata, na'am, kalian akan melihat Tuhan kalian. Maka perbanyaklah doa, Allahumma rzuqna an-nazar ila wajhikal karim. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, antum fi salatin man tadartumu, demikian riwayat Sahih Bukhari. Wa qala al-Hasan, la tazaluna fil khair man tadartumul khair, kalian tetap dalam pahala salat jika menantikan salat fardu. Kalau sedang duduk menantikan salat fardu, itu terus mendapatkan pahala salat walaupun dia tetap duduk di tempatnya. Lantas berkata Al-Hasan, riwayat Sahih Bukhari, lan tazaluna fil khair man tadartumuh, kalian tetap dalam kebaikan dan pahala selama menanti perbuatan baik atau menantikan kebaikan. Kalau kebaikan yang ditunggu, pahalanya sudah terus mengalir. Duduk di majlis menanti lama, pahalanya sudah mengalir walau majlis belum dimulai.
beruntung orang yang menunggu rindu jumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari-harinya dihidup dalam kerinduan kepada Allah Jalla wa'ala. Beruntung orang yang hidupnya merindukan Allah, karena hari-harinya bercahaya dengan cahaya kerinduan ilahi. Antum fil khair, tatasaruna fil khair man tadartumuh. Kalian tetap dalam kebaikan selama menanti kebaikan. Maka mereka yang merindukan jumpa dengan Allah, mereka dalam cahaya kerinduan Allah. Man ahabba lillahi ahbabtu liqa'ahu. Barang siapa yang rindu jumpa kepadaku, kata Allah, aku pun rindu jumpa dengannya. Demikian hadis qudsi riwayat Sahih Bukhari. Hadirin hadirat, sampailah kita kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh seorang wanita, ya Rasulullah, kalau ibu telah wafat, kalau aku bersedekah atas namanya, apakah sampai pahalanya atau tidak? Rasul menjawab, sampai. Betul, pahalanya sampai kepada ibu yang telah wafat jika kau bersedekah atas namanya. Demikian riwayat Sahih Bukhari. Hadis ini menjawab, diriwayatkan di dalam Fathul Bari di dalam Sahih Bukhari, bahwa ini merupakan dalil bahwa seluruh amal-amal ibadah yang dikirimkan kepada yang wafat itu sampai. Demikian pula dalam Syarah Nawawi ala Sahih Muslim, walaupun ada ikhtilaf dalam mazhab Syafi'i bahwa ayat Al-Quran jika dikirimkan tidak sampai, kan tetapi pendapat yang lebih sahih adalah sampai. Demikian dijelaskan oleh Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Al-Imam Nawawi dalam Syarah Nawawi ala Sahih Muslim, dan juga di dalam Al-Majmu' yang juga dikarang oleh beliau. Dan Al-Imam Nawawi menjelaskan bahwa ikhtilaf yang muncul ini bersatu dengan menjadikan semua yang dikirimkan itu amal pahala kepada yang wafat jika dikirimkan dengan atas nama doa, maka tidak ada ikhtilaf lagi. Jumhur seluruh mazhab dan imam membolehkannya dan mengatakannya sampai, karena dibungkus dengan doa. Sebagaimana tahlilan yang sering dibaca oleh kita, Allahumma awsil tawaba ma kharajna minal Qur'anil azim, sampai akhir. Hai Allah, sampaikan pahala Al-Quran yang kami baca, salawat yang kami baca, tasbih yang kami baca, tahlil yang kami baca, sampaikan kepada ruhnya bulan bin bulan. Kalau dengan kalimat seperti ini, jumhur pendapat seluruh imam dan mazhab sampai pahalanya kepada yang wafat. Hadis-hadis serupa ini banyak diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Maka tentunya ini merupakan jawaban yang jelas dan sahih, dalil-dalil yang tegas dan sahih mengatakan pengiriman amal kepada yang wafat itu sampai. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, amal-amal pahala kita tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pahala-pahala orang-orang yang telah wafat, pahala kita bisa kita hadiahkan kepada mereka. Bahkan berkata Imam Syaukani di dalam Nailul Awtar menjelaskan bahwa doa sampai kepada yang hidup dan yang wafat. Bukan hanya yang wafat saja. Kalau sudah dirangkai dengan doa, maka kita dengar satu nama seorang yang sangat dalam ilmu hadisnya, Abul Abbas Muhammad bin Ishaq Al-Thaqafi alaihi rahmatullah, yaitu seorang muhaddis yang meriwayatkan lebih dari 5.000 hadis yang diambil oleh Imam Ibn Huzaimah dan Imam Ibn Hibban di dalam sahih mereka. Ini Abu Abbas Muhammad bin Ishaq Al-Thaqafi berkata, aku menyembelih 12.000 ekor kambing di hari Idul Adha. Pahalanya aku hadiahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku
aku mengkhatamkan 12.000 kali khatam Al-Quran, pahalanya aku hadiahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian cinta mereka kepada Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat, Senin yang lalu telah sukses acara kita di Istiqlal, dihadiri ratusan ribu muslimin muslimat, diliput oleh banyak stasiun televisi. Semoga itu menjadi hadiah yang menggembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satunya ratusan ribu muslimin muslimat bersalawat kepada sang Nabi, dari mulai masyarakat, ulama dan umara bersatu, bahkan seluruh media yang hampir selalu menayangkan acara-acara yang membawa dosa. Di saat itu mereka meliput acara kemuliaan dan penghormatan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, amal-amal baik tidak dilupakan oleh Allah walaupun dari kafir, mereka yang belum masuk Islam. Ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, di masa jahiliyah dulu aku sering bersedekah, aku membebaskan budak, tapi itu pahalanya tertulis tidak oleh Rasul. Dan sebelum aku masuk Islam." Maka Rasul menjawab, "Aslamta masalah min khair." Semua engkau itu selamat, amal-amal pahalamu yang terdahulu itu tetap tertulis dan dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala sedekahnya, pahala baiknya, membantu orang lain dan lain sebagainya, itu ditulis oleh Allah, diabadikan, tidak dilupakan. Ini makna hadis. Berkata Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari di syarah Sahih Al-Bukhari, menjelaskan makna hadis ini berikhtilaf pendapat para ulama dalam menafsirkan makna hadis ini. Sebagian ulama menafsirkan seperti yang saya sebutkan, amal pahala yang mereka perbuat sebelum Islam diabadikan oleh Allah setelah mereka masuk Islam, tetap tercantum. Tapi makna yang kedua adalah yang dimaksud oleh sang Nabi bukan amal pahala itu ditulis lagi setelah ia masuk Islam, bukan itu. Tapi yang dimaksud perbuatan-perbuatan baik mereka itu yang membuat Allah memberi mereka hidayah. Jadi mereka yang di luar Islam yang banyak berbuat baik, tidak Allah lupakan, Allah tuntut dia sampai akhirnya mengenal Islam dan mendapat hidayah. Sehingga orang-orang yang di luar Islam selama ia berbuat baik dan beramal yang luhur, amal-amal baik, bantu orang lain, banyak berbuat baik, maka amal-amal itu akan membuka kasih sayang ilahi hingga mereka tidak wafat terkecuali di dalam Islam. Demikian indahnya Allah Jalla wa'ala yang memuliakan hamba-hambanya yang berbuat baik. Bahkan mereka yang di luar Islam pun Allah jadikan amal-amal baiknya menuntut mereka kepada hidayah. Tidak mustahil seorang barangkali tokoh agama non-muslim, apakah ia rahib ataukah ia pedanda ataukah ia pendeta atau siapapun, tidak mustahil dia itu wafat dalam keadaan Islam tanpa ada yang mengetahuinya. Sah tidak keislamannya, sah di mata Allah, tidak sah di mata manusia. Bagaimana tidak sah di mata manusia, sah di mata Allah? Seseorang tidak diakui sebagai muslim secara syariah jika tidak ada saksi yang mengetahui syahadatnya dengan bahasa Arab atau dengan bahasa masing-masing. Ia mengucapkan makna tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, itu sudah cukup diakui keislamannya, asal ada dua orang muslim atau lebih yang menyaksikannya, yang jadi muslim. Tapi bagaimana dengan muslim yang diakui Allah tapi tidak diakui manusia? Dia tidak mengucapkannya, tapi hatinya muslim. Walaupun dia tokoh agama non-muslim,
muslim misalnya sudah di sakaratul maut, hatinya mengakui la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, muslim dia di mata Allah, tapi di mata manusia tetap tidak bisa terima keislamannya, tidak bisa dikuburkan di kuburan muslimin, dan tidak bisa dikuburkan dengan cara islami karena dia tidak mengucapkan kalimat syahadat. Tapi di sisi Allah dia muslim. Sebab itu betapa banyaknya orang-orang yang non-muslim itu wafat dalam keadaan Islam. Sebaliknya betapa banyaknya orang-orang yang seakan muslim tapi karena dosa-dosanya terlalu banyak, Allah palingkan hatinya dari syahadah di saat sakaratul maut. Waliyadzubillah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian indahnya tuntunan ilahi menghormati perbuatan baik hamba-hambanya. Jika seorang hamba berbuat baik, Allah hormati perbuatannya. Demikian indahnya Rabbul Alamin, dan semua manusia itu lahir dalam keadaan suci. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sabiyyin kullu maulud wulida ala fitrah فأباه يعودانه وينصرانه ويمجسانه. Demikian riwayat Sahih Bukhari, kullu maulud yuladu 'ala al-fitrah, yuladu 'ala al-fitrah, semua yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan suci. Tapi ayah ibunya atau walinya yang mengajaknya kepada Nasrani atau Majusi atau Yahudi atau lainnya, tapi semua bayi lahir dalam keadaan suci. Maksudnya kalau bayi lahir, orang zaman sekarang berkata, kamu kapan syahadat? Dari lahir kamu pernah bersyahadat masuk Islam? Ini pertanyaan sebagian orang muncul di masa sekarang. Tidak bisa demikian. Ucapan syahadat adalah bagi orang yang pernah mengakui Tuhan lain selain Allah. Perlu syahadat. Kalau sudah dari lahir tidak mengakui ada Tuhan lain selain Allah, tidak perlu syahadat disaksikan dua orang lagi. Demikian hadirin yang dimuliakan Allah. Banyaknya pertanyaan tentang hal ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, inilah bulan Rabiul Awal, bulan dakwah kita, bulan semangat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Munculnya permasalahan-permasalahan dari mereka yang masih belum menyukai dan menerima maulid Nabi memang ada, tapi alhamdulillah semakin tahun semakin bangkit semangat para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab itu kita harus terus maju, jangan hanya seperti ini kita belum puas seperti ini, kita ingin terus berkembang dan meluas. Kita ingin Jakarta ini betul-betul menjadi kotanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kota yang damai, kota yang bebas dari kriminal, bukan kota kriminal, bukan kota narkoba, tapi kota Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita idam-idamkan, ini cita-cita sang Nabi. Siapa yang mau mewarisinya maka ia akan dicintai oleh Allah dan Rasul. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, muncul dan datang kepada saya banyak undangan-undangan dari partai-partai politik untuk merayakan Maulid Nabi bersama partai mereka, dan saya menerima undangan-undangan tersebut karena bukan dari satu partai. Tentunya saya menghadapkan pertanyaan ini kepada diri saya terlebih dahulu, bahwa partai-partai politik apapun yang mereka inginkan sangat baik didakwahi dan diseru mereka untuk dekat kepada Allah, untuk dekat dan memahami sunnah sang Nabi, untuk peduli kepada Islam. Jika seruan tidak saya sampaikan, maka dosa-dosa yang mereka perbuat kita pun terkena, karena menyampaikan merupakan hal yang perlu kifayah. Mesti terjun kita untuk memberi peringatan kepada mereka-mereka yang terjebak dalam ghaflah. Oleh sebab itu, partai-partai politik yang demikian banyak di Indonesia ini bisa merancukan akidah Islam jika tidak diperjelas kepada mereka bahwa mayoritas muslimin di dunia adalah di Indonesia,
maka mereka harus memperjuangkan kedamaian Islam, yang dengan itu akan damai pula agama lain yang ada di negeri ini. Oleh sebab itu hadirin, jika muncul fitnah dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, katakan majelis Rasulullah sudah berpolitik, kita sudah kenyang dengan caci maki dan fitnah, dan kita tidak akan pernah mundur. Bahkan saya sudah dikatakan muncul ulama Ahmad yang hadir di majelis Rasulullah murtad, dan fitnahan-fitnahan seperti ini sudah kita terima dengan lapang dada demi tegaknya panji Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika muncul fitnah bahwa majelis Rasulullah berpolitik, silahkan mereka boleh memfitnahnya, tapi di mata saya dan di mata kita semua panji akan runtuh di hari kiamat kecuali panji Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus ditegakkan di semua kalangan masyarakat, dari kalangan masyarakat terbawah sampai masyarakat tertinggi harus mengenal Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya gembira dan menyambut hangat undangan-undangan dari partai politik kepada majelis Rasulullah untuk maulid bersama mereka. Biarkan mereka yang baik di antara mereka atau ada yang jahat di antara mereka, yang jujur di antara mereka atau yang koruptor di antara mereka, yang muslim, yang non-muslim yang di antara mereka, berdiri menghormati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian hadirin hadirat, semoga Allah Subhanahu wa taala terus memakmurkan tuntunan sang Nabi di seluruh kalangan masyarakat, mulai kalangan terbawah hingga kalangan tertinggi. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rahman ya Rahim, benahi bangsa kami dengan keluhuran, benahi bangsa kami dengan kedamaian, benahi para koruptor dengan taubat dan hidayah. Rabbi, inilah doa dan inilah munajat. Benahi para pemimpin kami agar mereka mencintai-Mu ya Rabb, agar mereka ingat kepada kematiannya, agar mereka ingat kepada kuburnya, agar mereka ingat kepada syafaat Nabi Muhammad. Ya Rahman ya Rahim, inilah doa, inilah munajat, inilah usaha kami yang tidak berarti, namun usaha kami didukung oleh kekuatan ilahiyah, oleh kekuatan rahmaniyah, ya Dzal Jalali wal Ikram. Dan usaha kami didukung oleh doa Nabi Muhammad untuk umatnya. Ya Rahman ya Rahim, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, perbayang wajah-wajah saudara-saudara kami muslimin muslimat yang masih tenggelam dalam perzinahan, dalam narkotika, dalam perjudian, dalam kerusakan atau merugikan bangsa, merugikan negara. Mereka berbuat itu dengan senang. Kalau mereka lihat tempatnya yang menanti di api neraka, niscaya mereka akan bersujud sepanjang usianya. Tapi hujani mereka dengan hidayah, jadi mereka dengan taubat. Ya Rahman ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Mereka yang berdiri di atas panggung dalam joget-joget dan mabuknya, kalau mereka lihat temannya yang sedang menggelepar di alam barzakh, mereka akan meninggalkan panggung itu. Niscaya mereka memanggil nama-Mu Rabbi, mengemis pengampunan. Hadirin hadirat, jika kau lihat orang-orang yang sedang menjerit di dalam kubur, laksai kita semua akan mati, kata sang Nabi, sebagaimana riwayat Sahih Bukhari. Ketika jenazah diusung, maka ruhnya melihat orang dari kerabat yang mengusung jasadnya. Ruh itu jika orang saleh berkata, Qadimuni, cepat-cepat majukanlah aku ke dalam kuburku karena aku akan mendapat kemuliaan. Maka jika dia seorang yang banyak berbuat dosa, jika dia orang yang zalim, maka dia menjerit berkata, ya ilah, aina yadhabun biha, mau dibawa kemana jasadku, jangan dikuburkan. Rasul berkata, suara jeritan ini terdengar oleh seluruh makhluk terkecuali jin dan manusia. Lau sami'ahu sa'id, jika manusia mendengar
jeritan ruh yang melihat jenazahnya yang zalim itu menjerit-jerit, maka manusia akan mati dari takutnya. Demikian hadirin hadirat, kita berdoa kepada Allah untuk kita, untuk kerabat kita, untuk teman-teman kita, muslimin muslimat, ampuni mereka dan seluruh dosa kami. Ya Dzal Jalali wal Ikram, semua muslimin muslimat yang masih terjebak dalam dosa, beri mereka peringatan, puncangkan hati mereka untuk menyesal dan bertaubat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah kota ini kota yang paling banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kota negara muslimin terbesar di muka bumi. Jadikan para pecinta sang Nabi mencintainya Rasul sallallahu alaihi wasallam terbanyak di kota ini. Pemudanya, pejabatnya, semua elit politiknya, semua kalangan masyarakat Jakarta paling banyak mencintai Nabi Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Dzal Tawli wal In'am. Hadirin hadirat, saya mohon doa karena penyakit saya sering kambuh daripada peradangan otak di belakang kepala, dan saya terus berdoa agar dipanjangkan umur oleh Allah. Saya tidak ingin wafat sebelum tertulis di setiap pintu-pintu masuk Jakarta, kota Sayyidina Muhammad. Rabbi kabulkan hajat ini, Ya Rahman, Ya Rahim. Kalau seandainya saya harus wafat, boleh terjadi setelah Jakarta, kota Sayyidina Muhammad, kota yang damai, kota yang penuh dengan salawat kepada Rasulullah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram, percepat kemakmuran muslimin muslimat, percepat kedamaian Jakarta dan seluruh kota muslimin, percepat kebangkitan kita para pemuda kepada Nabi Muhammad. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Dzal Tawli wal In'am. Wa qulu jami'an ya Allah.